Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan melanjutkan ya tentang konsep dokumentasi keperawatan. Minggu lalu itu kita ada libur ya di tanggal merah. Jadi untuk si pen makanya saya minta juga untuk minggu ini tolong dicarikan lagi waktu supaya kita bisa melanjutkan lagi ke materi selanjutnya sehingga kita semua materi bisa selesai sebelum kalian memasuki ujian tengah semester. Oke. Nah, yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini adalah manfaat dokumentasi keperawatan, ciri dokumentasi keperawatan yang efektif, dimensi dokumentasi keperawatan yang efektif itu adalah peran perawat, perilaku, keterampilan, dan hasil dokumentasi keperawatan. Nah, manfaat dokumentasi keperawatan. Ada 7 di sini manfaatnya. Saya akan jelaskan satu persatu. Pertama terkait hukum. Yang seperti yang kita ketahui, dokumentasi ini adalah sesuatu yang bernilai hukum. Jadi apabila terjadi suatu masalah, perawat dan tenaga kesehatan lain ataupun pasien dapat menggunakan dokumentasi ini sebagai barang bukti. Nah, oleh karena itu makanya ketika perawat melakukan dokumentasi keperawatan itu harus dilakukan secara lengkap. Jadi ingat lagi motonya dokumentasikan yang kalian lakukan dan lakukan yang kalian dokumentasikan gitu. Jadi maksudnya supaya benar-benar semua yang dilakukan terdokumentasikan dan dokumentasikan yang kalian lakukan. Itu nggak boleh lupa ya. Kemudian juga jadi data-datanya itu harus jelas, lengkap, objektif dan ada tanda tangannya. Dan tidak boleh menggunakan singkatan-singkatan yang jelas atau ambigu. Jadi interpretasinya harus sama ketika semua orang mau baca, mau contohnya misalnya kalau kayak saya dan Bu Resi dan Bu Hendra Dinas gitu, itu ketika saya membaca, Bu Resi membaca, Bu Hendra Dinas, nah itu harus sama gitu loh, interpretasinya sama. Kemudian kualitas pelayanan, maksudnya adalah ketika perawat itu melakukan dokumentasi, maka akan jelas bagaimana pelayanan yang diberikan kepada pasien itu. Apakah ketika dokumentasi ini menggambarkan ada peningkatan status kesehatan pasien atau ternyata ada penurunan, tapi penurunan karena apa? Nah, itu akan tergambar juga. Komunikasi ya. Jadi dokumentasi kan karena semua tercatat. Kita tahu kan kalau perawat itu kerjanya 24 jam. Nanti shift pagi digantikan shift sore digantikan shift malam. Nah, itu kan tidak mungkin shift malam tiba-tiba nelpon shift pagi gitu. Misalnya, ini kenapa pasien ini gini-gini, apa yang terjadi di pagi hari gitu. Nah, itu kan tidak mungkin seperti itu karena kan mungkin yang shift pagi sudah istirahat atau mungkin tidak bisa dihubungi. Nah, bagaimana cara memahami apa yang terjadi pagi hari adalah dengan membaca dokumentasi keperawatannya. Kemudian keuangan juga ya, apalagi terutama di rumah sakit swasta. Nah, itu biasanya dari dokumentasi itu akan kelihatan obatan-obatan apa yang digunakan, kapan dokternya berkunjung, kemudian fasilitas apa saja yang digunakan. Nah, itu juga terlihat di dokumentasi. Kemudian pendidikan. Nah, nanti kalian mudah-mudahan semester ini bisa praktek ya, insya Allah, mudah-mudahan wabah ini segera berakhir dan kalian bisa praktek dengan tenang. Nah, ketika dokumentasi keperawatan dilakukan, nah itu jadi sarana kalian untuk belajar apa saja yang apa saja yang terjadi pada pasien ini, apa perubahan yang terjadi, kemudian catatan lab itu seperti apa. Jadi semuanya bisa kalian jadikan pelajaran. Kemudian penelitian ya, segala fenomena yang terjadi di pasien itu bisa kalian menjadikan penelitian. Jadi kan penelitian keperawatan itu awalnya dari evidence based nursing, jadi sesuatu yang terjadi di pasien. Kemudian dan akreditasi ya, sekarang dengan adanya komite akreditasi rumah sakit, dokumentasi keperawatan ini kita akan lihat apakah dokumentasi keperawatan ini berlangsung dengan baik dan apakah ini meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. Nah, ciri dokumentasi keperawatan yang efektif. Pertama, dia objektif dan faktual. Apa maksudnya objektif faktual? Itu akurat, komplit, dan
objektif gitu loh. Jadi semuanya harus didokumentasikan, walaupun misalnya kesalahan, misalnya oh ternyata pasien ini harus konsul spesialis penyakit dalam besok pagi. Wah, ternyata dinas paginya karena riwah atau apa lupa gitu. Nah, itu harus tulis di dinas pagi belum dilakukan sehingga dilakukan pada dinas sore atau dinas malam. Nah, itu harus dijelaskan. Kemudian deskripsi objektif, hasil langsung observasi dan penilaian. Jadi objektif itu maksudnya terukur ya. Contohnya kayak kita mengatakan pasien nyeri sedang. Kita tidak bisa mengatakan nyeri sedang. Nyeri sedang itu kita harus menjelaskan. Nyeri itu skalanya itu kan 0 sampai 10. Memang nyeri itu sesuatu yang subjektif gitu, sesuatu yang pasien itu mengatakan. Tapi bagaimana kita mengukurnya secara objektifnya itu? Nah, kita menanyakan jenis nyerinya itu seperti apa ditusuk-tusuk, apa kayak nyerinya tertekan atau nyeri yang lain. Kemudian skalanya berapa? 0 sampai 10 di skala 5, skala 7 kita kasih tahu 0 tidak ada nyeri, 10 itu sangat nyeri. Masih bilang oh itu udah angka 8, saya sangat nyeri. Nah, itu kan jadi bisa standarnya itu jelas gitu. Jadi bisa diukur objektif. Kemudian tepat waktu. Tepat waktu maksudnya dokumentasi yang baik ketika pasien dimasukkan dalam catatan keperawatan kesehatan pasien. Jadi dokumentasi yang baik itu sesegera mungkin kita lakukan. Contoh pasien masuk ke ruang perawatan jam 8 atau 9 pagi, idealnya sebelum shift pagi itu selesai, itu sudah harus selesai pengkajiannya. Standar ideal sekali sebenarnya 1 jam setelah pasien itu masuk, semua dokumennya itu sudah selesai. Nah, itu yang harus diperhatikan bahwa dokumentasi keperawatan ini berjalan efektif. Kemudian menggunakan space ya, jadi tidak rapat-rapat, tidak terlalu rapat-rapat sehingga orang bisa membacanya dengan jelas gitu. Formatnya itu juga harus jelas dan nggak ada yang kosong-kosong, karena kalau ada yang kosong-kosong nanti orang bisa menaruh tulisan atau lain-lain, dan itu nanti akan efeknya berbahaya ya secara hukum. Dan penggunaan singkatan itu harus jelas. Contohnya misalnya pemeriksaan lab, DPL, darah periksa lengkap. Tuh semua perawat tahu. HB hemoglobin, HT hemotokrit, ADL activity daily living, kemudian CO konsul, terus sito itu sesuatu yang harus dilakukan segera gitu. Jadi singkatannya itu harus semua memahami, jadi semua tahu oh ini maksudnya. Jangan sampai ada singkatan yang bikin sendiri gitu. Nah, itu kan jadinya hanya orang-orang tertentu yang paham. Kemudian kegunaan dokumentasi, yaitu pertama dia alat komunikasi tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi dari shift pagi, sore, malam itu semua bisa paham apa yang terjadi pada pasien tersebut. Mekanisme pertanggungjawatan ini berhubungan dengan hukum ya. Jadi jika ada sesuatu malpraktek atau lainnya, kita akan lihat di dokumentasinya. Pengumpulan data, kita selama pasien itu masih dirawat, kita melakukan semua proses keperawatan dan pengumpulan data, pengkajian itu kita terus lakukan lagi. Bagaimana keadaan pasien ini, apakah sudah lebih baik atau tidak, itu kita lihat. Kemudian sarana pelayanan keperawatan individual, evaluasi, kita akan mengevaluasi. Contoh pasien masuk dengan keluhan sesak, nafasnya itu dangkal misalnya 30 kali per menit gitu kan, cepat sekali gitu. Pas dilihat sekarang sekarang pernafasan pasien sudah 22 kali per menit, sudah normal. Nah, itu menjadi evaluasi. Kemudian sarana meningkatkan kerjasama antar tim kesehatan ya, karena nanti dokter mungkin akan nulis kolaborasi pemasangan kateter. Nah, itu kan jadi tahu perawatnya, ternyata karena pasiennya sulit untuk turun dan dipakein pispot juga ternyata tidak bisa BAK gitu. Diinikan untuk pemasangan kateter. Jadi jelas bahwa berarti ini ada kolaborasi antar tim kesehatan. Bisa lagi contoh fisioterapi, misalnya bilang mulai bisa latihan menelan, diberikan misalnya nasi tim lunak gitu. Nah, sambil diobservasi. Nah, itu kan nanti fisioterapisnya ketika datang melihat, kemudian perawat juga ketika memberikan makan akan lihat, kalau udah dikasih nasi tim lunak bisa nggak termakan nggak, ada refleks menelannya bagus atau tidak. Kemudian dia bisa
dia benar-benar bisa makan atau ternyata masih ada gangguan menelan. Kemudian sarana pendidikan lanjutan tadi yang saya bilang, nanti kalian kalau ke rumah sakit pasti akan banyak membuka dokumentasi pasien ya untuk belajar ini pasien ini gimana nih riwayat dari masuknya sampai ketika kalian pegang. Kemudian audit ini terkait akreditasi ya. Jadi akreditasi pun sekarang pasti yang paling dicek adalah dokumentasi keperawatannya. Apakah dokumentasi keperawatannya berjalan dengan baik dan benar. Oke, dimensi dokumentasi keperawatan yang efektif itu ada peran perawat yang ada sekarang ada namanya Nurse Millennium, perilaku, keterampilan, dan hasil dokumentasi. Peran perawat, komunikasi itu harus akurat, lengkap, dan cepat. Jadi semua perawat harus mendokumentasikan dengan baik, harus secara mendetail juga akurat gitu. Akurat maksudnya tidak salah-salah ya, tapi benar-benar sesuai dengan yang dilakukan dan juga cepat. Tadi makanya saya bilang kalau contoh pasien masuk jam 9 ya jam 10 sudah selesai pengkajian dan lain-lainnya. Semua aktivitasnya itu terrecord dan ada kerjasama teman sejawat dengan tenaga kesehatan lain dalam pemberian ASKEP. Kemudian ada review, mendapatkan info terbaru. Kemudian educations, jadi perawat itu harus selalu punya keinginan untuk mengupdate ilmu, walaupun contohnya nanti kalian sudah lulus nih, misalkan sekarang kalian angkatan 2019 berarti lulus 2021 gitu insya Allah. Nah itu kalian harus tetap mikir, oke, saya sebagai ahli media keperawatan kapan saya bisa mengupdate ilmu lagi gitu, untuk misalnya menjadi perawat nurse gitu. Kemudian juga kan sekarang dengan adanya STR minimal kalian punya 25 SKP per 5 tahun berarti nah itu bagaimana kalian dengan cara mencapai SKP itu, jadi kalian selalu mengupdate ilmu kalian. Nah, Millennium Nurse itu adalah perawat yang mempunyai keempat peran ini. Secara karir dia memiliki keahlian dan dasar pendidikan, menguasai konsep manajemen. Jadi dia itu paham, kemudian juga pendidikannya itu sudah cukup gitu loh, dan paham apa aja sih konsep manajemen dari mulai pengkajian, kemudian perencana, hampir sama ya proses manajemen itu ya, perencanaan sampai dengan evaluasi. Kemudian di activity itu perawat memahami intervensi yang dilakukan. Jadi perawat itu nggak sekedar ini kasih obat gitu, tapi nggak tahu ini obatnya apa. Makanya saya selalu bilang ke mahasiswa, sebelum kalian memberikan obat, pahami dulu kenapa obat ini diberikan. Contohnya pada pasien DHF kadang diberikan ranitidin gitu kan. Ranitidin itu kan obat untuk lambung, untuk mengurangi mual muntah. Nah itu kenapa alasannya? Nah itu kan kalian harus lihat apakah dari obat lain yang menyebabkan mual muntah atau mungkin dari proses penyakitnya. Contoh lagi, orang yang tidak bisa BAK sendiri diberikan lasik. Lasik itu apa sih? Lasik itu obat untuk menarik cairan, sehingga ketika pasien itu BAK-nya tidak lancar, dengan lasik itu menarik cairan, itu BAK-nya akan menjadi lebih lancar. Nah itu jadi kita paham apa yang kita lakukan. Kemudian perannya perawat harus mampu bekerja sama dengan nakes yang lain, dan juga ada peningkatan perawat menunjukkan independensi dalam memberikan ASKEP. Jadi perawat tidak hanya membantu dokter, kita harusnya idealnya teman sejawat. Oleh karena itu kita pun harus fokus juga dengan tindakan kita yang mandiri. Apa sih tindakan perawat itu yang mandiri? Ya tindakan yang perawat itu lakukan sendiri tanpa instruksi dokter. Contohnya pemenuhan KDM yang gampang tuh kayak positioning, ROM, itu adalah tindakan mandiri perawat. Nah kita harus fokus dengan tindakan itu supaya pasien mendapatkan asuhan keperawatan yang berkualitas. Nah, di perilaku itu kita di datanya menjabarkan apa yang dilakukan oleh perawat. Tadi saya bilang dokumentasikan apa yang kalian lakukan dan lakukan apa yang didokumentasikan. Jadi benar-benar jangan pernah lupa itu. Jadi semuanya itu harus tergambar. Kegiatan independen dan interdependen. Independen itu yang mandiri, yang saya bilang contoh kayak ROM. ROM itu range of motion, itu kegiatan mandiri perawat, tanpa disuruh dokter pun kita boleh melakukan range of motion. Positioning itu juga mandiri perawat, itu boleh. Interdependent ini yang kolaborasi, kayak pemberian obat
obat, oksigen, memasang NGT, apa yang dimasukkan ke NGT itu semuanya adalah kolaborasi. Kemudian perawat merespon terhadap situasi klinis dan menentukan rencana selanjutnya. Jadi contohnya misalnya, oh pasien ini sesak, apa yang harus kita lakukan? Kita telepon dokternya, kita tanya, terus kita ubah posisinya, duduknya supaya ventilasi lebih maksimal, kita kasih posisi semi-fowler. Nah, itu boleh perawat merespon terhadap situasi klinis. Nah, kemudian keterampilan perawat itu harus berkomunikasi dan mendokumentasikan proses keperawatan dengan menulis sesuai dengan standar dokumentasi. Nanti di penjelasan berikutnya kalian akan mulai belajar apa saja jenis format-format yang ada di rumah sakit gitu. Ada format untuk diagnosa, format implementasi, format evaluasi. Nah, kalian harus mulai mengenali, oh ini ternyata format ini digunakan untuk ini diagnosa, ini untuk implementasi, ini untuk evaluasi. Nah, itu kita harus menyesuaikan standarnya. Kemudian di hasil dokumentasi, kita harus mendokumentasikan hasil secara akurat, lengkap, dan urutan waktu. Jadi kalau misalnya setelah jam 8 ya jam 9, kemudian jam 10, jam 11, bukan dari jam 11 terus tiba-tiba balik jam 9, kemudian ada jam 7. Nah, itu kan jadinya sulit dipahami dan orang yang membaca juga sulit untuk mengerti, sehingga hasilnya jadi nggak akurat juga. Kemudian merevisi rencana ASKEP berdasarkan hasil yang diharapkan dari klien. Jadi asuhan keperawatan kita ini sifatnya dinamis ya. Contohnya misalnya pasien masuk dengan demam 39,5 gitu. Nah, ketika masuk terus kemudian diberikan obat intravena ya, kemudian intravena atau suppositori ya untuk menurunkan demamnya cepat. Kemudian setelah setengah jam ternyata demamnya sudah turun gitu. Nah, dan juga selain obat kita berikan kompres. Nah, apakah misalnya pasien sudah suhunya 37,5, apakah kita masih berikan kompres? Nah, tentu kompresnya kita tarik dulu. Kemudian juga obatnya kita tanya lagi apakah ini masih dibutuhkan atau nanti kita hanya maintenance gitu loh. Maksudnya nanti kita lihat lagi suhunya lagi berapa, baru nanti kita berikan lagi. Oke, saya rasa itu sekian untuk penjelasan tentang lanjutan konsep dokumentasi keperawatan. Nanti kita lanjutkan dengan sedikit review ya, sebelum kita lanjut lagi ke materi selanjutnya.